Oke, nggih, ini sudah direkam, Pak. Selamat siang Ibu Lutfi, apa kabarnya hari ini? Saya dengar Ibu merasa kurang semangat belakangan ini. Apakah ada hal tertentu yang mengganggu, terutama saat mengajar di kelas? Nggih, siang Bapak. Ya, alhamdulillah sehat-sehat sih saya saat ini. Tapi itu tadi Pak, benar saya akhir-akhir ini merasa kurang semangat mengajar. Rasanya tiap masuk kelas itu suasananya tidak kondusif, Pak. Anak-anak jadi sulit diatur dan hasil belajar mereka juga menurun sekarang. Oh, terima kasih Lutfi sudah mau berbagi. Menurut Ibu, apa tujuan utama yang ingin kita capai dari percakapan ini? Apa yang bisa membantu Ibu saat ini? Jadi gini Pak, saya mau bisa kembali semangat lagi mengajarnya. Terus saya mau kelas saya itu bisa lebih kondusif lagi. Saya merasa kalau suasana, mengajar dan, kelasnya ini, berubah gitu, nanti pasti hasil belajarnya bisa meningkat lagi. Oh, baik. Jadi suasana kelas yang kondusif itu memang diperlukan ya, Bu ya. Jadi tujuan kita adalah membantu Ibu menemukan cara agar Ibu bisa kembali bersemangat dalam mengajar dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Apa Ibu setuju? Iya Pak, saya setuju, itu yang saya harapkan saat ini. Oke. Nah, sekarang kita identifikasi permasalahannya. Apa yang menjadi penyebab Ibu kehilangan semangat? Apakah ada faktor tertentu yang menurut Ibu membuat suasana kelas tidak kondusif? Saya merasa anak-anak ini sudah tidak mendengarkan lagi. Jadi nggak kayak dulu, Pak. Mereka itu seringnya ribut di kelas. Terus saya kan merasa jadi tidak dihargain tuh. Nah, lama-lama saya jadi kehilangan motivasi karena situasinya ini terus berulang. Oh, gitu. Terus, apakah Ibu merasa hal ini sudah berlangsung lama atau ada sesuatu yang memicu perubahan sikap siswa di kelas? Sebenarnya ini sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir, Pak. Tapi mungkin karena sayanya juga sih, saya merasa lelah dan jenuh, jadi energi saya kayaknya terpancar gitu ke anak-anak. Jadi anak-anak merasa saya tuh nggak mindful, saya tidak sempurna dalam mengajar, seperti itu. Oh, jadi kelelahan dan kejenuhan, ya. Eh, jadi Ibu merasa bahwa kelelahan dan kejenuhan Ibu mungkin mempengaruhi suasana di kelas. Apa menurut Ibu yang menyebabkan kelelahan ini? Iya, Pak, jadi kenapa ya lelah ini mungkin karena beban pekerjaan yang menumpuk ini, Pak. Karena kan selain mengajar, saya juga harus menangani hal-hal yang sifatnya administratif tuh. Nah, jadi saya tuh nggak punya waktu yang cukup untuk merencanakan pembelajaran dengan baik. Oke, sekarang kita ke aksi ya Bu ya. Eh, Nggih. Terima kasih sudah berbagi. Sekarang mari kita pikirkan beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi situasi ini. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat Ibu dalam mengajar dan memperbaiki suasana di kelas? Mungkin saya bisa mulai dengan memperbaiki rencana pembelajaran saya, Pak, supaya kelas jadi lebih menarik. Tapi saya juga kayaknya perlu deh mencari cara untuk mengelola beban kerja saya yang administrasi tadi itu supaya saya tidak kewalahan kayak gitu. Wah, ini langkah yang bagus ya Bu ya. Terkait rencana pembelajaran, apa yang akan Ibu lakukan agar kelas menjadi lebih menarik? Mungkin saya akan coba nih Pak, bikin
rencana aktivitas gitu ya, dengan metode pembelajaran yang lebih kreatif tentunya, terus membuat siswa, aktif dan terlibat. Jadi kayak mungkin bikin game, bikin permainan, atau diskusi kelompok. Nah, jadi kan mungkin dengan metode yang lebih interaktif seperti itu, siswa akan lebih tertarik nih untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Benar sekali Ibu. Lalu terkait pengelolaan beban kerja, apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan coba nanti nih Pak, berdiskusi dengan rekan kerja atau dengan pimpinan sekolah. Jadi saya mungkin akan, minta untuk diringankan gitu loh beban administrasinya. Saya juga, mungkin, akan mempertimbangkan untuk meminta bantuan kepada rekan, jadi kayak berbagi tugas gitu untuk masalah administrasi ini. Jadi kalau kayak gitu kan supaya saya bisa punya waktu nih untuk fokus, menyiapkan bahan ajar seperti itu. Bagus sekali Ibu. Sekarang mari kita tetapkan tanggung jawab untuk setiap langkah yang akan diambil. Apa yang akan Ibu lakukan pertama kali setelah percakapan ini? Setelah ini mungkin, saya akan mulai dengan merencanakan kembali, Pak, strategi mengajar saya agar lebih menarik. Lalu saya juga akan berbicara dengan rekan kerja saya, apakah ada nih tugas yang bisa dibagi nih dengan mereka seperti itu. Wah, itu rencana yang bagus Bu ya. Saya akan mendukung Ibu jika ada hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Kita bisa bertemu lagi setelah Ibu menjalankan beberapa perubahan ini untuk melihat perkembangannya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi rencana hari ini? Iya, Pak, alhamdulillah nih saya rasanya jadi lebih tenang, jadi punya gambaran aja, oh nanti harus seperti apa, harus ngapain, seperti itu. Jadi saya akan mencoba langkah-langkah ini dan nanti bisa kita lihat hasilnya bersama, Pak, ya. Ya, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Kita akan evaluasi bersama nanti. Saya siap membantu kapanpun Ibu butuh. Nggih, terima kasih banyak Bapak atas dukungannya. Saya akan mulai, menjalankan rencana aksi ini setelah percakapan ini berakhir, nggih. Terima kasih Bapak sudah, meluangkan waktu, berbincang dengan saya. Sama-sama Ibu. Oke, kita stop, stop, stop.